kapasitas hari ini berbicara sebagai tahu salit ya, sebagai orang salit, sebagai orang yang menciptakan inisiator Desa Sunda Salit, termasuk bagian kita dari Sumba Barat. Nah, kemarin sore kebetulan saya pas pulang melihat kampung halaman, melihat keluarga. Nah, saya tiba-tiba menjadi kaget ada perusahaan yang melakukan eksplorasi. Setelah itu saya coba tanya masyarakatnya, termasuk kepala desa, kepala dusun, DPD dan sebagainya. Mereka mengatakan tidak pernah sosialisasi. Melapor mungkin iya ke kepala desa ya. Nah, ada beberapa surat tembusan yang saya baca di sini, ada suratnya, yaitu ditembuskan kepada Camat Berang Ene, Camat Berang Rea, Camat Seteluk, Camat Kepala Desa Lampok, Desa Mujahidin, Menemeng, termasuk Seminar Salit. Nah, di mana posisi suratnya itu ada 7 desa yang melakukan eksplorasi. Nah, setelah saya baca suratnya ini, di sini kelihatan bahwa eksplorasi non logam. Nah, kalau kita berbicara tentang eksplorasi non logam, maka dia harus jelas apakah non logam itu batu mangan, apakah non logam itu granit, apakah non logam itu tambang emas dan seterusnya. Ini tidak jelas, dia sekonyong-konyong masuk. Nah, kita tidak ingin terjadi setelah nanti terjadi persoalan, lalu nanti saling lempar antara bupati dengan provinsi. Nah, saya coba mengkonfirmasi ke provinsi terkait surat ini ya, terkait surat PT Puncak Jaya Utama ini. Dan yang kedua, setelah saya mengecek status perusahaan ini di Jakarta, ini perusahaan bukan perusahaan siapa-siapa, bukan perusahaan yang punya nama dan seterusnya. Dia hanya datang eksplorasi tidak jelas, lalu masuk tidak pamit. Maka oleh karena itu intinya pada pagi hari ini adalah saya minta kepada gubernur untuk mencopot Kadis Pertambangan Saudara Husni. Itu titiknya itu. Karena dianggap Sumbawa Barat ini sebagai tempat perusahaan main-main datang eksplorasi, perusahaan dianggap ya aman segala macam. Nah, kami berharap kalau memang di tata ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat itu NTB, khususnya Sumbawa Barat ini dijadikan bahwa sentralnya tambang, mau tambang mangan, mau tambang emas, mau tambang apa, ya tentukan di tata ruangnya itu supaya kita pindah Sumbawa Barat ini. Kan gitu? Ya. Supaya kita pindah. Ya. Jangan terjadi kayak semuan, ya, ribut nanti saling lempar. Terus yang kedua terjadi kayak di Lebo, sudah menguat begitu ribut sampai keluar di TV, lempar bahwa ini keputusan gubernur. Kan ujung-ujungnya gubernur. Oleh karena itu, karena ada kelalaian Kadis provinsi ini, saya minta dicopot oleh Pak Gubernur. Ya. Nah, yang kedua, perusahaan ini segera berhenti sebelum dia mensosialisasikan diri kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Seminar Salit. Ya, mau desa lain silakan, tapi saya sebagai putra yang lahir, yang besar di Desa Batu Melik ini, ya, di Desa Salit Seminar ini, saya minta berhenti perusahaan ini. Kalau enggak, saya lapor. Ya, karena ini ucuk-ucuknya masuk, enggak sosialisasi, enggak apa. Nah, kita berangkat dari pengalaman seperti Gunung Samoan yang ada di Lebo dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, yang saya tahu dan yang saya pahami di Pulau Sumbawa ini, khusus Sumbawa dan Sumbawa Barat ini, yang sudah ditetapkan itu adalah tambang AMT hari ini yang berlokasi di Stongkang dan sekitarnya. Yang kedua Dodo Rinti, selain dari itu tidak ada. Oleh provinsi ya? Iya. Kalaupun ada Indotan itu kan sampai hari ini tidak jelas. Ya, sehingga KSB ini dijadikan sebagai tempat belajar ini eksplorasi ini. Mengapa tidak di Sumbawa? Mengapa tidak di Dompu? Mengapa tidak di Bima? Mengapa tidak di Lombok? Nah, Lombok hebatnya untuk mengantisipasi ini telah mereka mengeluarkan perda, ya, mengeluarkan perda bahwa
yang namanya eksplorasi apa saja terkait dengan pertambangan itu sudah dilarang, sudah segera mengantisipasi dengan Perda nomor berapa ini? Dengan Perda nomor 3 tahun 2010, ya, rencana tata ruang wilayah dan seterusnya, peraturan daerah dan seterusnya. Jadi jelas kalau Pulau Lombok ini. Nah, mengapa kita ini kok seenaknya gitu loh? Begitu ada. Nah, seharusnya Pak Bupati juga harus peka, camatnya juga kalau memang ada seperti yang ada di surat ini 7 kecamatan, ya tentu 7 kepala desa ini dipanggil. Ini loh mau masuk ini. Lalu diinformasikan kepada kita tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung halaman itu, ini loh kita mau masuk. Ya. Nah, kalaupun ada persoalan bilang mau ambil sampel apa? Ya. Kan dia harus jelas, sampel batu mangan, sampel tambang, sampel emas, sampelnya granit atau dalam bentuk lain. Ini non tambang sudah jelas. Inilah yang perlu dijelaskan kepada kami orang Kampung Salit, orang Seminar Salit. Jadi jangan sembarang provinsi ini mengeluarkan izin. Begitu ada persoalan, bupati tidak mau bertanggung jawab, dan terjadi kan Ya. di semua. Ya. Ya, oh ini gubernur. Nah, terjadi kan di baru-baru ini di Seloto. Ini gubernur. Ya. Kita tidak ingin di akhirnya itu adalah ini gubernur akibat tidak telitinya Kadis Pertambangan Provinsi. Kemarin saya telepon dia baik-baik, justru dia marah sama saya. Ini kan arogan. Dengan arogan inilah yang merusak sistem pertambangan yang ada di NTB ini. Ya, yang merusak tentang wilayah NTB ini. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk LHK. LHK tidak diikutkan, memang ada pemberitahuan, tapi hari ini mereka eksplorasi. Dinas Lingkungan Hidup dalam arti kehutanan yang punya hak wilayah tidak diikutkan. Begitu. Nah, hal kecil saja, tiba-tiba di Seminar Salit kemarin ada mobil yang setingkat travel ya, ada 2 kalau tidak salah. Mobilnya saja sudah plat D. Bagaimana mau ada kesempatan kita kan? Nah, Mbok iya duduk bersama, ini kita sosialisasi, sebutkan permasalahannya dan seterusnya. Sehingga nanti ini tidak dinilai oleh masyarakat bahwa ini ada kong kali kong dengan camatnya, ada kong kali kong dengan kadesnya, termasuk seolah-olah Pak Bupati dianggap ada konspirasi. Nah, kita tidak ini hal ini. Nah, oleh karena ini sekali lagi kami berharap untuk melakukan ditinjau kembali sebelum melakukan sosialisasi, lakukan penjelasan apa yang sebenarnya tentang status non logam itu. Terus yang kedua, kapasitas perusahaannya seperti apa. Yang ketiga, seluruh tingkat perizinannya harus perlu kami lihat. Kalau tidak, segera angkat kaki. Dan kalau ini terjadi, berarti sengaja ada konspirasi kepala dinas pertambangan dengan perusahaan yang saya maksudkan. Jadi itu Mas, jadi dari saya mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain. Terima kasih.